itu bisa mati hanya gara-gara cacingan. Dia jadi diare, jadi malnutrisi, jadi kurus, jadi murung, jadi sakit demam. Halo teman-teman, assalamualaikum. Balik lagi di Diolike Channel. Tadi ditemenin sama Cemnya lagi bad mood, gak mau digendong. Dia maunya duduk aja begini. Ya udah, Cem gini aja. Udah. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian dan kucing-kucing kalian sehat-sehat semua ya. Kali ini saya akan berbagi atau sharing tentang obat cacing untuk kucing Combantrin. Jadi ini banyak teman-teman cat lovers yang nanya nih, selain Rontal Cat, yang direkomendasin apa gitu ya, yang bisa dikasih ke kucing. Boleh nggak bang kasih Combantrin anak buat kucing gitu ya? Mulai umur berapa kucingnya boleh dikasih Combantrin, dan dosisnya berapa? Gimana khasiat Combantrin untuk kucing, dan gimana cara pemberiannya atau aturan pakainya, seperti itu ya. Buat yang baru datang di channel ini, selamat datang, terima kasih udah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bagi yang udah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum nonton tentang rekomendasi obat cacing Drontal atau penjelasan saya tentang obat cacing Drontal Cat, silahkan simak video yang satu ini ya. Di kali ini saya nggak akan bahas lagi tentang Drontal Cat. Jadi kali ini judulnya cara mengobati cacingan pada kucing menggunakan Combantrin sirup anak. Ini bentuknya seperti ini teman-teman. Ini nanti saya cantumin harganya ya. Saya agak lupa gitu. Dan ini udah saya pakai. Ini sebenarnya udah nggak ada isinya teman-teman. Udah saya pakai. Jadi kalau saya rekomendasi obat, rekomendasi apapun itu, obat atau apapun saya sharing, saya rekomendasi, saya berbagi informasinya itu, saya review. Biasanya saya udah pakai dan saya udah kenali dulu gitu ya. Jadi bukan dari katanya gitu. Jadi saya buktiin dulu apa bener ini, terus hasilnya seperti apa. Kalau ternyata nggak berhasil, biasanya saya nggak akan rekomendasi, nggak akan saya videoin gitu ya. Biasanya saya pakai Drontal Cat untuk kucing yang umurnya udah cukup untuk dikasih Drontal Cat. Oke, saya ulangi sedikit. Sebenarnya udah saya jelasin di video tentang Drontal, tapi saya ulangi sedikit. Jadi ciri-ciri kucing cacingan itu diantaranya adalah kucingnya murung, kurus kucingnya. Walaupun dia udah makan banyak, badannya tetap kurus, perutnya buncit. Kadang kelopak matanya ini, bagian dalam, bagian belakangnya ini yang putihnya itu biasanya menutupi ke atas, menutupi si bola mata. Jadi kayak matanya tuh kayak ketutup sama selaput putih. Itu juga indikasi cacingan. Biasanya lesu, lemes, loyo, males, nggak ceria, kayak gitu. Terus kucingnya biasanya mencret, baik itu dari mencret biasa sampai mencret yang diare. Di pupnya itu keluar cacing atau keluar telur cacing, baik itu cacingnya masih hidup atau udah mati. Juga kadang di daerah belakangnya itu, daerah anusnya itu suka ada telur cacingnya yang nempel di bulu-bulunya, atau di sekitaran situ ada telur cacing yang putih-putih kayak beras nempel gitu. Kucingnya untuk di tahap yang udah parah biasanya suka muntah-muntah. Jadi kadang mirip ciri-ciri virus Panleukopenia padahal bukan gitu, tapi muntah-muntahnya lebih ke kuning gitu. Kalau Panleukopenia itu muntahnya tuh lebih ke berbusah putih atau bening putih atau kadang agak kekuningan juga. Tapi kalau misal kucing cacingan ini biasanya muntahnya tuh lebih ke kuning dan kadang ada cacing yang dimuntahin, baik itu masih hidup ataupun yang udah mati. Terus di tahap yang lebih parah lagi biasanya cacingnya itu bisa menjuntai-juntai. Kadang kucingnya demam, kadang kucingnya juga dingin, kayak ngedrop suhunya naik turun dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itulah ciri-ciri kucing yang cacingan kayak gitu ya. Yang nggak tahu cacing tambang ini, yang nggak tahu cacing pita ini, yang nggak tahu cacing gelang yang ini ya. Ada 3 jenis cacing itu yang biasanya ada pada kucing gitu ya. Kadang kucing yang masih kecil, umur yang baru 1 bulan itu udah kena cacingan. Sedangkan untuk Drontal Cat kan baru bisa dikasih setelah umur 1,5 bulan gitu ya. Jadi Combantrin ini lebih saya sarankan untuk kucing-kucing yang umurnya belum mencapai umur minimal untuk pemberian Drontal Cat. Tapi kalau udah umurnya bisa untuk dikasih Drontal Cat dan memang ada Drontal Cat-nya, ada yang jual di daerahnya bisa beli gitu Drontal Cat-nya, sebenarnya lebih baik kasih Drontal Cat aja gitu ya. Itu langsung membunuh segala jenis cacingnya. Kata dokter begitu dan pengalaman saya seperti itu. Karena Combantrin ini Combantrin rasa jeruk ya, menurut beberapa teman cat lovers lainnya, dan saya buktiin sendiri juga gitu ya. Ternyata dia ini tidak terlalu ampuh untuk cacing pita. Tapi saya nggak tahu kalau kita lakukan berulang-ulang atau kita rutin gitu ya, seminggu sekali mungkin ngasih gitu, saya nggak tahu. Cacing pita itu guys adalah cacing yang suka keluar larvanya itu yang keluar putih-putih gitu, yang gerak-gerak tipis-tipis kecil-kecil kayak belatung tapi kecil-kecil itu punya tipis pipi itu. Nah itu bandel banget itu cacing. Kalau misalkan nggak mempan sama Combantrin ini, pas udah cukup umur untuk bisa kasih Drontal, sebaiknya pakai Drontal ya, karena cacing pita ini biasanya cuma mempan pakai Drontal. Saya pernah coba Carnivem atau apa gitu, saya lupa namanya gitu dulu sekali doang, dan itu nggak mempan untuk cacing pita ya.
Tapi kabar bagusnya biasanya cacing yang menyerang anak kucing di umur sebulan atau di bawah sebulan itu adalah cacing tambang atau cacing gelang. Kebanyakan sih cacing gelang ya. Jadi cocok ya kalau misalkan kita kasih Combantrin ini untuk kucing yang umurnya belum 1,5 bulan gitu ya. Tapi untuk minimal usia pemberian Combantrin sirup anak ini ke kucing, sebaiknya umurnya sudah mencapai 1 bulan ya atau lebih gitu ya. Kalau saya secara pribadi dosisnya 0,5 ml per kilo berat badan. Mungkin yang udah pernah nanya tentang Combantrin ini di kolom komentar di video Rontal gitu, saya udah sering jawab ya bahwa dosis Combantrin kalau mau pakai Combantrin ini adalah 0,5 ml per kilo berat badan, dalam artian kalau beratnya 1 kilo cuman dikasih 0,5 ml. Pemberiannya sama aja pakai sepetan tanpa jarum seperti ini. Ini adalah sepetan yang 1 ml ya. Jadi kalau berat kucingnya itu 1 kilo berarti kasihnya setengah mili, 0,5 ya. Itu per 1 kilo berat badan. Jadi sebaiknya di kilo dulu, ditimbang dulu. Kalau misalkan yang feelingnya kuat bisa kira-kira, mungkin silakan aja gitu ya. Saya pikir kayak cuman miss sekitar 0, berapa mili, 0,2 mili, 0,1 mili missnya atau kesalahannya juga nggak akan ada masalah saya rasa gitu ya. Yang nggak punya timbangan yang mungkin dikira-kirain aja, ngangkat gula 1 kilo, ngangkat kucing 1 kilo disamain gitu ya. Ini beratan mana atau sama beratnya berarti sama kucingnya 1 kilo gitu ya. Ya dikira-kira aja, kalau misalkan nggak punya timbangan mungkin bisa numpang di warung gitu ya buat nimbang gitu. Jadi dosisnya itu berlaku umum kalau saya ya. Jadi mau itu kittens, mau itu dewasa, jadi nggak berdasarkan umur, tapi berdasarkan pada berat badan aja. Tapi ingat umurnya udah 1 bulan ke atas. Kucing belum 1 bulan kayaknya jarang ya cacingan ya. Belum 1 bulan itu biasanya masih bener-bener baby, yang masih bayi, yang masih nyusu full ke ibunya gitu ya. Ya kalaupun cacingan juga misalkan nular dari ibunya, ya tunggu aja ya, tunggu sebulan aja biar aman gitu. Ambil aman aja, jangan ambil resiko. Agak riskan ya kalau kita ngasih obat-obatan segala macam gitu, karena masih bayi ya. Bayi mah cukup dia nyusu aja sama ibunya secara full ASI gitu ya, itu lebih sehat gitu ya. Nah jadi biar anaknya nggak cacingan, sebaiknya sebelum dikawinkan kucingnya itu dikasih Rontal Cat dulu atau obat cacing dulu. Jadi pada saat hamil dan menyusui, ibunya tuh nggak cacingan dan nggak menularkan cacing ke anaknya. Karena cacing untuk kittens itu berbahaya banget guys. Jadi jangan dianggap sepele kalau itu pada kittens ya. Karena kittens itu bisa mati hanya gara-gara cacingan. Dia jadi diare, jadi malnutrisi, jadi kurus, jadi murung, jadi sakit, demam dan lain sebagainya. Efeknya cacing itu buruk sekali bagi kucing, terutama untuk kittens gitu ya. Jadi sebaiknya jangan nunggu kucing kita cacingan. Rutinlah memberi obat cacing gitu ya. Indikasi berhasil kasih obat cacing itu biasanya cacingnya keluar dalam keadaan sudah mati atau cacingnya keluar dalam keadaan udah agak hancur. Tapi kalau misalkan sering keluar cacing dalam kondisi masih bergerak-gerak, masih lincah, itu berarti obatnya belum berhasil. Sebaiknya diulang pemberiannya gitu ya. Mau diulang minggu depannya atau mau diulang bulan depannya silakan gitu ya, lihat kondisinya aja. Karena ini ada berbagai versi. A bilang gini, B bilang gini. Jadi kita simpulkan sendiri dan kita coba aja gitu ya. Jadi buat teman-teman yang suka nanya boleh nggak kasih Combantrin anak ini untuk kucing, boleh ya, tapi dengan dosis yang pas gitu ya. Dan kapan pemberiannya, apa setelah makan atau sebelum makan gitu ya. Banyak yang suka nanya nih. Kalau saya sebaiknya dikasih sebelum makan dalam kondisi perut kosong. Paling ampuh itu obat cacing itu teman-teman dikasih malam sebelum tidur. Jadi sebelum tidur itu udah makan sore kan, malam sebelum tidur itu jangan dikasih makan lagi, kasih air aja di kandangnya atau di ruangannya itu atau di rumah gitu, kasih obat cacing. Jadi sampai besok paginya baru kita kasih dia makan gitu ya. Jadi semalaman ini biar obat cacingnya bereaksi dulu. Biasanya besok paginya pas pup itu keluar cacingnya udah mati atau udah kelihatan hancur putih-putih di pupnya kayak gitu ya. Dan indikasi ada larva-larva yang suka nongol gitu atau suka nempel di pup itu udah nggak ada gitu. Berarti berhasil kayak gitu ya. Kalau misalkan cacing gelang biasanya kadang dia udah mati, udah menjuntai, bisa kita tarik kayak gitu ya, panjang kayak gitu, berarti obat cacingnya ampuh. Oke teman-teman, itu tadi tentang Combantrin sirup anak untuk kucing. Semoga informasinya membantu, semoga informasinya bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Di share juga, siapa tahu ada teman-teman cat lovers lain yang butuh informasinya. Silahkan berbagi informasi sesama cat lovers, itu lebih baik gitu ya. Kalau ada yang mau ditanyain atau mau sharing versi kalian atau cerita tentang kucing kalian, silahkan tulis di kolom komentar, coret-coret aja, bebas asal sopan ya. Buat yang udah subscribe, terima kasih atas dukungannya. Semoga kucing-kucing kalian sehat, semoga kalian juga sehat-sehat, jaga kesehatan kucing-kucingnya.
Silahkan cek video-video saya yang lainnya. Siapa tahu ada informasi yang saya bagikan yang lagi kalian butuhkan gitu ya. Silahkan disimak aja. Terima kasih udah nonton. Maaf kalau ada salah-salah, maaf kalau ada kekeliruan atau penjelasan yang kurang tepat gitu. Saya juga masih belajar, jadi kita bisa belajar sama-sama di channel ini ya. Kalau ada perbedaan cara dan informasi yang saya bagikan dengan cat lovers lain atau dengan vlogger lain atau dengan teman-teman yang lain, itu sah-sah aja ya. Setiap orang punya caranya sendiri. Jadi silakan aja teman-teman mau ngikuti cara siapa, silakan aja. Saya sih yang penting kucingnya sehat, kucingnya sembuh, itu aja gitu ya. Cara pengobatannya mau gini, mau sistem gini, silakan aja. Dan buat teman-teman yang kucingnya nggak sembuh atau si ownernya nggak bisa ngasih obat sendiri, nggak ngerti cara ngasih obat sendiri atau ragu untuk memberikan obat sendiri, bawa kucingnya ke dokter hewan. Walaupun ini cacingan, ini berbahaya, bisa mengancam nyawa kucing gitu. Jadi silakan cepat-cepat bawa kucingnya ke dokter ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye.